Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Bu Indah dan Bu Fika berharap semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video berikut ini. Nah, pertama, teman-teman akan belajar tentang muatan PPKN. Teman-teman di rumah sudah siap kan? Yuk, sama-sama kita lihat slide berikutnya ya. Semangat! Persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita, teman-teman. Misalnya, perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mau bermain dengan semua teman walaupun terdapat perbedaan. Sikap saling menghargai dan saling menghormati antara teman harus dipelihara agar terwujud persatuan. Selanjutnya, persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga, teman-teman. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Misalnya, dalam olahraga sepak bola. Sikap tidak mau mengoper bola atau mau mencetak skor sendiri dapat merusak kerjasama tim. Akibatnya, tujuan bersama untuk memenangkan permainan tidak dapat tercapai. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta mentaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kerukunan dapat terjaga karena sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sikap saling menghargai dan saling menghormati mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia.
Teman-teman di rumah masih semangat kan? Alhamdulillah. Kita lihat slide selanjutnya ya. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh, pertama, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha Esa itu diawali dengan huruf kapital di depannya ya teman-teman. Selanjutnya, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Berikutnya, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan atau Allah. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Ada yang Maha Esa, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Besar. Contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Pertama, yang Maha Esa. Sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. 3. Yang Maha Besar. Kuasa Tuhan yang Maha Besar sungguh luar biasa. 4. Yang Maha Penyayang. Ucapkan syukur kepada Allah yang Maha Penyayang. 5. Yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri teman-teman. Nama diri adalah nama seseorang. Simaklah cerita berikut. Sore ini, Fitri bersama ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput. Ibu Fitri bertugas menyapu halaman rumah. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberi pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, teman-teman juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contoh, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Disertai tanda titik ya teman-teman di akhir kalimatnya. Yang kedua, ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Jangan lupa diberi titik di akhir kalimat. Berikutnya, kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah, lalu diberi tanda titik. Selanjutnya menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah teman-teman tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan
untuk mengakhiri suatu kalimat. Perhatikan percakapan berikut. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Iya, kamu benar Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api. Rudi, Jonas. Pada gambar tersebut terdapat teks percakapan sebagai berikut. Rudi berkata, "Wah, hangat ya berada di dekat api unggun." Nah, ada garis yang di bawahnya itu disertai dengan tanda titik ya teman-teman karena di akhir kalimat. Jonas berkata lagi, "Iya, kamu benar Rudi." Titik. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Lalu diberi tanda titik. Benny berkata, "Walaupun begitu, kita harus berhati-hati." Titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api. Rudi, Jonas, lalu jangan lupa diberi tanda titik karena di akhir kalimat. Perhatikan kedua percakapan berikut. Percakapan yang pertama antara Komang dan Lani. Lan, ayo kita bermain congklak di Selasar. Ayo kita bermain congklak. Nah, itu tidak ada tanda titiknya ya teman-teman. Bagaimana dengan percakapan kedua? Lan, ayo kita bermain congklak di Selasar. Jangan lupa diberi tanda titik. Lani menjawab, "Ayo kita bermain congklak." Jangan lupa juga diberi tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, teman-teman harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambah partikel kah pada suatu kata. Misalnya pada kata tanya apa menjadi apakah. Perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan berikut. Dedi bertanya, "Kapan ikannya matang, Ayah? Apakah masih lama?" Nah, teman-teman itu ada tanda panah ya. Simbolnya menunjukkan bahwa itu adalah tanda tanya. Ayah menjawab, "Sebentar lagi, Nak. Mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi?" Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya teman-teman. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. 1. Apakah semuanya sudah datang? 2. Mengapa Jonas belum datang? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat teman-teman ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa
untuk selalu berdoa kepada Allah dan jadilah anak yang soleh dan soleha serta menjadi anak kebanggaan ayah bunda. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum.